Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gegana Diwangkoro. Ingin mempresentasikan tentang hasil penelitian saya dan kelompok saya yang berjudulkan Analisis Perbandingan Pembelajaran Online dan Offline terhadap hasil belajar siswa-siswi SMA Muhammadiyah Kota Tegal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian kami. 1. Perbandingan hasil belajar siswa dan siswi selama dilakukan pembelajaran online dan offline. Yang dimaksud dengan nomor 1, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan metode pembelajaran tatap muka dengan metode pembelajaran daring. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner yang diisi oleh responden dan wawancara dengan jumlah responden mengambil 2 perwakilan kelas 12 di setiap kelas yang totalnya menjadi 37 responden. Nomor 2, dampak COVID dalam pembelajaran. Pada tahun 2020 terjadi perubahan sistem pembelajaran yang menyebabkan pembelajaran yang biasanya dilakukan secara offline menjadi online dikarenakan adanya wabah COVID-19. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa penyebaran COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Nomor 3, peningkatan hasil belajar pembelajaran online dibanding pembelajaran offline. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara dua pelaku, yaitu antara guru dan siswa dengan metode belajar masing-masing. Dengan menggunakan metode belajar Google Meet, Zoom, YouTube, ataupun dengan metode yang lain kurang dipahami dibanding metode pembelajaran offline secara tatap muka. Oleh karena itu, siswa mudah untuk mencari jawaban di internet yang membuat nilai siswa selama daring menjadi naik, tetapi materi yang disampaikan masih kurang dipahami oleh sebagian siswa. Poin nomor 4, model belajar yang digunakan siswa dan siswi selama pembelajaran online dan offline. Yang dimaksud nomor 4, model pembelajaran mempunyai posisi yang penting dalam proses pembelajaran di kelas maupun daring guna tercapainya tujuan pencapaian materi yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik. Dalam hal ini, pembelajaran tatap muka bertujuan memberikan pengalaman belajar langsung kepada siswa melalui interaksi yang tercipta antara guru dengan siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. Lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah ada 3 poin. Yang pertama, hasil belajar siswa dan siswi dalam pembelajaran online dan offline. Untuk mengetahui seberapa jauh selisih antara model pembelajaran online dan offline yang dialami oleh siswa kelas 12 tahun 2020 yang menjadi puncaknya COVID-19 di Indonesia. Poin nomor 2, mengetahui seberapa efektif pembelajaran online dilakukan selama masa pandemi. Dikarenakan model pembelajaran yang berlaku yaitu pembelajaran online dan offline, peneliti ingin mengetahui apakah selama pembelajaran online dilakukan lebih efektif dibanding pelajaran offline atau tidak efektif. Poin nomor 3, penyampaian materi dari guru ke siswa dan siswi yang mempengaruhi hasil belajar. Penyampaian materi biasanya dilakukan dengan cara berinteraksi langsung antara guru dan siswa. Dengan adanya daring, penyampaian materi hanya melalui Google Meet atau hanya memberikan materi secara online.
Peneliti ingin mengetahui apakah dengan cara penyampaian materi secara online dapat tersampaikan sepenuhnya kepada siswa. Lanjut ke pembatasan masalah. Pembatasan masalah nomor 1, penyampaian materi yang lebih mendalam saat pembelajaran online dilakukan. Berdasarkan hasil observasi, peneliti mendapatkan ada beberapa yang kurang paham tentang model pembelajaran online, karena kemampuan siswa satu dengan yang lain jelas berbeda. Nomor 2, menyempatkan waktu untuk melakukan pembelajaran offline bila keadaan memungkinkan. Lebih baik jika keadaan sudah memungkinkan untuk melakukan pembelajaran offline atau tatap muka, akan lebih baik mudah dipahami oleh seluruh siswa dan materi tersampaikan secara sepenuhnya ke siswa. Nomor 3, perubahan metode pembelajaran online agar lebih mudah dipahami. Selama melakukan pembelajaran online, siswa terkadang merasa jenuh, bosan, dan ngantuk. Oleh karena itu, metode pembelajaran online harus melalui perubahan agar siswa merasa tidak jenuh, tetapi menyenangkan untuk dilakukan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan. Yang pertama, tujuan. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak selisih antara hasil nilai siswa dan siswi antara pembelajaran online dan offline, dan mencari tahu siswa dan siswi lebih menyukai pembelajaran online atau offline. Selanjutnya, manfaat. Yang nomor 1, memudahkan guru untuk menyampaikan materi yang kurang agar terjangkau oleh semua siswa dan siswi. Yang kedua, memberikan metode belajar yang dapat dilakukan oleh semua siswa dan siswi selama online agar mencapai nilai yang diharapkan. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila, NIM 2420. Di sini saya akan melanjutkan presentasi penelitian ini. Selanjutnya ada metode penelitian. Jadi pada metode penelitian itu ada 4 ya proses pembelajarannya, yaitu 1, penyampaian materi, 2, metode belajar, 3, tugas, dan 4, nilai. Lalu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode kuesioner. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak digunakan dalam ilmu alam dan sosial. Fungsi metode kuantitatif adalah menguji hipotesis dengan mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis. Selanjutnya, penelitian menggunakan metode kuesioner yang dibagi setiap kelas dengan mengambil 2 perwakilan di setiap kelasnya. Di sini ada diagram di mana kita melakukan penelitian ini dilakukan selama 1 bulan. Yang pertama ada observasi, lalu wawancara, lalu kuesioner. Di sini populasinya adalah siswa dan siswi SMA Muhammadiyah Tegal. Sampelnya adalah perwakilan setiap kelas siswa dan siswi kelas 12 SMA Muhammadiyah Tegal. Berikutnya kita ke landasan teori. Yang pertama, di landasan teori itu ada perbandingan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbandingan ialah ilmu yang membahas antara persamaan dan perbedaan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menguji perbedaan antara hasil belajar
di siswa-siswi SMA Muhammadiyah Tegal yang menggunakan model pembelajaran tatap muka dengan model pembelajaran daring. Yang kedua, pembelajaran offline. Pembelajaran offline atau tatap muka sendiri itu adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi secara langsung antara peserta didik, materi pembelajaran, guru, dan lingkungan. Menurut Book Graham, Handbook of Blended Learning, pada 2006, halaman 122, pembelajaran tatap muka merupakan model pembelajaran yang konvensional yang berupaya untuk menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik yang mempertemukan guru dengan siswa dalam suatu ruangan untuk belajar yang memiliki karakteristik yang terencana, yang berorientasi pada tempat atau place-based dan interaksi sosial. Yang ketiga selanjutnya yaitu pembelajaran online atau daring. Model pembelajaran daring yaitu model pembelajaran yang diterapkan dengan menggunakan media sebagai perantara tanpa bertemu. Menurut Subron dan kawan-kawan, pengaruh daring learning terhadap hasil belajar IPA siswa sekolah dasar, Jurnal Proceeding, Seminar Nasional Sains dan Entrepreneurship, volume 4 tahun 2019, halaman 3. Pembelajaran daring yaitu pendidikan formal yang diselenggarakan oleh sekolah, yang peserta didiknya dan instruktur guru yang berada di lokasi yang terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Dapat dipahami bahwa pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online, menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Dan yang keempat ada hasil belajar. Menurut Kunandar, penelitian autentik atau penelitian hasil belajar peserta didik berdasarkan kurikulum 2013, Jakarta, Raja Wali Pers 2014, halaman 62. Hasil belajar merupakan sebuah kompetensi atau kemampuan tertentu yang dapat dicapai oleh peserta didik setelah melakukan proses pembelajaran. Adapun perubahan yang terjadi dari hasil belajar yaitu meliputi aspek kognitif, afektif maupun psikomotrik. Penjelasan lebih lanjut tentang hasil belajar menurut Dimayati dan Mujiono, Belajar, halaman 251, merupakan sebuah hasil akhir yang diperoleh melalui interaksi antara peserta didik dengan pendidik di dalam sebuah pembelajaran. Hasil belajar ini juga disebut sebagai hasil akhir yang didapatkan dari dua arah dalam proses belajar mengajar, yakni hasil yang didapat peserta didik yang merupakan pelaku aktif dalam belajar dan hasil yang didapatkan pendidik yang merupakan pelaku aktif juga di dalam pengajaran. Dapat dipahami, hasil belajar siswa merupakan hasil akhir yang diperoleh peserta didik yang berupa nilai yang diberikan berdasarkan tingkat keaktifan mencari informasi, penguasaan, dan pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Dalam hal ini, nilai kognitif atau pemahaman diwujudkan dalam bentuk pretest dan posttest, sedangkan ranah afektif diwujudkan melalui observasi sikap karakter dan keterampilan sosial. Sekian dari saya dan teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila salah.